Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Senang sekali bisa ada kembali lagi ya beribadah bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk Pak Gembala, Ibu Gembala ya. Luar biasa. Oke. Pagi hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Kita masih di bulan Agustus ini, betul kan? Bulan Agustus kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Sama seperti kehidupan kita, kalau kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, Roma pasal 8 berkata bahwa kita ini bukan lagi hamba, tapi kita ini adalah anak, betul kan? Kita ini anak yang menjadi ahli waris daripada kerajaan Allah. Dan dalam kehidupan kita ini dikatakan bahwa lebih daripada pemenang. Karena Allah telah memberikan kita kemenangan. Amin. Kita telah dibebaskan dari segala kutuk dosa. Kita telah menjadi orang yang merdeka. Katakan merdeka. Haleluya. Nah, tetapi Indonesia punya sejarah. Ketika sudah memproklamasikan kemerdekaan, apa yang terjadi? Masih ada musuh yang ingin menaklukkan kembali kan? Betul? Ya. Masih ada ya, kita sebut Belanda ingin menaklukkan kembali Indonesia, ingin menjajah kembali walaupun Indonesia sudah merdeka. Setuju? Sudah diproklamasikan kemerdekaan Indonesia oleh siapa? Soekarno Hatta. Tanggal berapa Bapak Ibu? 17 Agustus tahun, ada lagunya itu. Ada suatu kali opa-opa, ya, seorang opa ikut lomba nyanyi kemerdekaan di tingkat RW-nya. Dia nyanyi dipanggil Opa Yohanes. Ada yang namanya Yohanes di sini? Tidak ada, puji Tuhan. Dia naik ke atas dengan PD-nya, dia berkata, dia nyanyi 16 Agustus tahun 45. Langsung opa salah. Tunggu, dia bilang. Besoknya hari kemerdekaan kita. Dia tidak salah toh. Karena besok baru hari kemerdekaan kita. Nah, dalam kehidupan kita sudah dibebaskan oleh kuasa Allah. Allah telah menyelamatkan kita lewat Kristus Yesus di kayu salib. Kita adalah orang yang merdeka. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Iblis selalu berusaha untuk ingin menarik kita kembali dan memperbudak kehidupan kita. Dosa membawa kita dalam kehidupan yang diperbudak oleh iblis. Betul kan? Iblis berusaha untuk menaklukkan kembali, untuk ingin menguasai kehidupan kita, supaya kita mengikuti kehendaknya, bukan kehendak Allah. Seringkali, walaupun kita sudah dimerdekakan oleh Yesus, kita masih jadi antek si iblis. Karena itu hari ini kita harus pelajari bersama-sama bahwa ternyata iblis itu ingin terus menguasai kita. Ada strategi-strategi yang dia kerjakan untuk supaya kita takluk lagi kembali dalam kehidupan lama kita. Jadi judulnya adalah melawan strategi iblis. Katakan melawan strategi iblis. Puji Tuhan. Oke. Coba kita lihat Efesus 6 ayat 11. Efesus 6 ayat 11. Kita baca sama-sama Efesus 6 ayat 11. Sudah dapat Bapak Ibu? Adik-adik sudah? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata
Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus berkata, kamu itu harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat berahan atau menahan atau melawan segala tipu muslihat iblis. Jadi ternyata selama ini walaupun kita sudah dimerdekakan dalam Kristus, iblis masih menggunakan tipu muslihat. Untuk apa? Supaya kita takluk. Dalam bahasa Yunani, iblis itu memakai kata diabolos. Diabolos. Artinya dia itu suka bolos. Ya Bu Guru ya. Ada di sini suka bolos? Dulu waktu sekolah. Iya, diabolos. Jadi iblis atau devil atau diabolos ini berusaha untuk menipu kita. Jadi dia memakai strategi tipu muslihat. Iblis itu penipu, bahkan dikatakan bapa penipu. Coba lihat Yohanes 8 ayat 44. Yohanes pasal 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Di kalimat pertama dikatakan begini, kalau kita melakukan keinginan iblis, maka iblis akan menjadi bapa kita, Tuhan kita, penguasa atas kehidupan kita. Karena dia selalu memakai strategi tipu muslihat, maka orang yang tertipu itu tidak sadar bahwa dia telah melakukan keinginan iblis. Iblis dikatakan apa? Dia adalah pembunuh manusia sejak semula, betul kan? Iblis telah menjadi pembunuh. Iblis telah membuat manusia jatuh dalam dosa sejak dari semula. Kejadian pasal 3 membuktikan bahwa sejak dari semula manusia ketika diciptakan takluk kepada tipu muslihat iblis. Hawa, kau lihat ini buah enak, ayo makan. Hawa bilang apa? Tidak. Allah melarang kami untuk makan buah itu. Kalau kami makan atau raba buah itu, kami mati. Betul? Lalu kemudian apa? Saya kira tipu muslihat ini bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Berulang kali. Berulang kali aku mencoba untuk menahan tipu iblis, tapi ternyata aku tergoda dan makan buah itu. Betul? Kalau hanya sekali tidak akan mungkin tergoda. Tapi ketika ditawari berkali-kali, maka mau tidak mau ada keinginan yang muncul.
Keinginan ini kata Yakobus kemudian dibuahi oleh tindakan, sehingga Hawa ambil buah itu, dia makan, dia kasih Adam juga untuk makan. Dan kemudian kedua-duanya dikatakan telanjang. Kematian bukan kematian kekal, tapi kematian di sini berbicara keterpisahan antara Allah dan manusia. Manusia adalah hamba Allah, lalu kemudian ketika manusia jatuh dalam dosa, berpindah kepemilikan, manusia menjadi hamba iblis. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dia tidak hidup dalam kebenaran. Jadi setiap orang percaya, firman Tuhan katakan kita harus hidup dalam kebenaran. Kebenaran apa? Firman Tuhan. Kalau tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka walaupun kita percaya Yesus, kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, tetapi kalau kita tidak hidup dalam kebenaran dan tidak ada kebenaran dalam kehidupan kita, berarti Yohanes mengatakan kita antek-antek si iblis. Setuju, tidak setuju? Ayat firman Tuhan menyatakan demikian. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Dalam siapa? Dalam iblis. Tidak ada kebenaran. Karena iblis berkata dusta, dia pabote. Katakan kiri kanan, pabote. Dia pabote. Jadi kalau dia berkata dusta, itu atas kehendaknya sendiri. Dan itu sudah menjadi sifatnya. Itu sudah menjadi habitnya. Itu sudah menjadi kebiasaannya. Apa? Dusta. Makanya jangan ada dusta di antara kita. Katakan kiri kanan, jangan ada dusta di antara kita. Sebab ia adalah pendusta. Apa itu pendusta? Seorang yang tidak setia, seorang yang tidak jujur, seorang yang suka berbohong, dan ini dilakukan dengan sengaja. Dan seorang yang tidak beriman, itu pendusta. Kalau firman Tuhan katakan percaya Tuhan sungguh-sungguh, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dan kita tidak melakukannya, kita tidak punya iman di dalamnya, maka ayat ini berkata kita juga pendusta. Oke. Nah, coba kita lihat apa strategi iblis dalam dustanya. Iblis menggunakan tipu muslihat kan untuk menjatuhkan kita. Strateginya tipu muslihat, tapi dalam bentuk apa? 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 9 kita baca. 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 9. 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 9. Memang ayat ini ditujukan kepada orang-orang muda. Ya, tapi juga ada orang tua yang merasa muda, betul kan? Berjiwa muda. Pak Gembala, Pak Daud Mambe ini berjiwa muda. Ya. Nah, kita semua, ya. Nah, dikatakan begini, demikianlah juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain berarti begini, kita harus saling menghargai seorang dengan yang lain.
Yang muda menghargai yang tua juga menghargai yang muda. Merendahkan diri, menganggap orang lain lebih utama, menganggap orang lain lebih penting dari kita. Merendahkan diri, tidak mementingkan diri sendiri. Merendahkan diri berarti apa? Melayani seorang akan yang lain. Orang yang minta dilayani adalah orang yang mempunyai posisi merasa diri lebih tinggi daripada yang lain. Betul kan? Orang yang melayani mempunyai posisi lebih rendah daripada orang yang dilayani. Dan kebanyakan orang Kristen ingin dilayani. Coba tanya kiri kanan, kamu mau dilayani atau melayani? Hah? Halo? Mau dilayani apa melayani? Kalau istri tugasnya melayani suami. Tapi apakah suami tidak bisa melayani istri? Bisa? Bisa nggak? Bisa? Halo, bapak-bapak. Nah, sebab firman Tuhan katakan begini, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Strategi iblis yang pertama, iblis berusaha mendustai kita lewat apa? Merasa diri penting. Halo? Iblis berusaha untuk merayu orang percaya lewat tipu muslihatnya, lewat strateginya, supaya orang percaya merasa diri penting. Lebih daripada yang lain. Orang yang sombong, orang yang congkak, merasa dirinya lebih daripada orang lain. Setuju apa setuju? Setuju ya? Setuju kan? Merasa diri apa? Terhormat. Merasa diri apa? Terbaik. Merasa diri apa? Lebih ahli. Merasa diri apa? Lebih baik, lebih jago, lebih berhikmat, lebih cantik, lebih ganteng. Merasa diri. Merasa diri lebih rohani. Sehingga ketika merasa lebih, maka yang biasa dikerjakan adalah merendahkan orang lain, menghakimi orang lain, dan berbuat yang tidak baik kepada orang lain. Betul? Betul? Ini strategi iblis. Iblis berusaha menjatuhkan manusia supaya manusia mempunyai kesombongan diri. Rasa sombong berarti tidak menghargai Tuhan. Kesombongan meremehkan firman Tuhan. Kesombongan telah banyak menguasai orang Kristen. Kesombongan merupakan pemberontakan terhadap otoritas ilahi. Kesombongan selalu mengandalkan kekuatan sendiri. Ketidakpercayaan adalah lawan daripada iman. Yesus, Sang Firman,
anak Allah, merendahkan dirinya, kata Filipi. Filipi 2 mengatakan dia menjadi manusia, bahkan telah mengosongkan dirinya sampai serendah-rendahnya. Dia Tuhan. Manusia yang adalah ciptaan mau meninggikan diri. Hawa tidak sadar. Dia terjebak. Apa yang dikatakan oleh si ular tua itu? Kalau kau makan buah ini, kau akan menjadi sama seperti Allah. Menjadi sama seperti Allah. Yang diciptakan mau menjadi sama seperti pencipta. Kesombongan. Dari sejak awal manusia telah dirayu oleh iblis untuk menjadi sombong. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita punya ini hanya titipan dari Tuhan. Benar bahwa kita bekerja, kita berusaha, kita mendapatkan hasil dari usaha kita. Semakin kita bekerja keras, semakin banyak hasilnya. Tetapi kalau Tuhan tidak memberikan kita kekuatan, kalau Tuhan tidak memberikan kita hikmat, kalau Tuhan tidak memberikan kita kecakapan, kalau Tuhan tidak memberikan kita kemampuan, itu tidak ada artinya. Betul kan? Kita tidak akan bisa untuk mencapai. Jadi jangan sombong dengan apa yang kita punya, apa yang kita pakai, apa yang kita miliki, jabatan kita, semua yang ada pada kita, itu hanya titipan Tuhan. Kita sebagai pengelola, harta kita tidak akan ikut ketika kita mati. Betul kan? Setuju apa setuju? Tidak ada. Apa yang akan mengikuti kita? Wahyu 14 ayat 13 berkata begini. Orang yang mati di dalam Tuhan, sungguh saat ini dia akan beristirahat dari jerih lelah mereka dan perbuatan mereka menyertainya. Apa yang menyertai kita? Perbuatan. Ergon. Perbuatan apa? Agathos ergon. Pekerjaan, perbuatan baik kita. Tujuan kita diselamatkan. Keselamatan bukan tujuan. Keselamatan awal. Efesus 2 ayat 10 berkata, ketika kita telah diselamatkan, Tuhan ingin kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Apa itu pekerjaan baik? Melayani. Firman Tuhan katakan, siapa yang mau jadi lebih besar harus apa? Melayani. Merendahkan diri. Melayani. Allah mengasihani orang yang rendah hati. Saya percaya jemaat di tempat ini jemaat yang luar biasa. Jemaat yang tidak suka mementingkan dirinya sendiri. Amin. Tapi jemaat yang suka melayani satu dengan yang lain. Jemaat yang suka berbuat baik. Melayani Tuhan, melayani sesama. Yang kedua, apa strategi iblis yang kedua? Dikatakan begini, tetapi mengasihi orang, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus mengosongkan diri kita, supaya Tuhan memenuhi kehidupan kita. Yohanes pasal 3 berkata apa? Biar aku semakin kecil, Allah semakin besar. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Nah, strategi iblis yang kedua ada di ayat ini. Dikatakan begini.
Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada siapa? Kepada Tuhan. Sebab Ia yang memelihara kamu. Strategi pertama, kesombongan. Strategi kedua, kekhawatiran. Strategi iblis yang kedua, supaya kita bisa dikuasai dia kembali, adalah kekhawatiran. Apa itu khawatir? Pernah khawatir? Pernah? Ada di tempat ini yang tidak pernah khawatir? Puji Tuhan. Firman Tuhan katakan, Matius 6 berkata, kekhawatiran tidak akan menambah satu hasta dari jalan hidup kita. Iblis menggunakan kekhawatiran. Kalau kita khawatir, berarti kita tidak mempercayai Allah yang memelihara kehidupan kita. Kekhawatiran lawan dari iman. Iblis tidak punya iman. Betul? Ayat sebelumnya kita baca kan? Iblis tidak punya iman. Iman berarti apa? Percaya walau belum melihat. Betul? Menerima walau belum ada. Itu iman. Iman berarti kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Iman berarti kita menempatkan Tuhan sebagai pemelihara kehidupan kita. Iman berarti kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang menuntun langkah-langkah hidup kita. Iman berarti kita percaya kepada Tuhan dan kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Iman berarti kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Yesaya mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu iman. Iblis berusaha menggunakan situasi yang ada. Apa isu terbesar hari-hari ini? Di TikTok, di Instagram, di Facebook, apa isu terbesar? Tahu enggak? Hah? Apa? Apa? RUU Pilkada. Itu isu politik. Isu terbesar tidak salah. Karena itu kekacauan, menimbulkan kekhawatiran. Betul kan? Nah, isu terbesar adalah gempa bumi megatrust. Betul? Orang mulai takut. Padahal Tuhan yang pegang kendali dalam kehidupan kita. Amin. Dia yang memelihara hidup kita. Bahkan dikatakan burung di udara Tuhan pelihara. Bunga di padang Tuhan hiasi. Kita manusia ciptaan Tuhan yang diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Hawa ingin menjadi sama dengan Tuhan. Padahal Tuhan telah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Dia. Manusia khawatir akan hidupnya. Manusia khawatir akan apa yang dia makan. Manusia khawatir akan apa yang dia pakai. Manusia khawatir. Kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Tapi kita sudah khawatir. Kekhawatiran itu berbicara tentang apa yang kita tidak mempercayai, bahwa apa yang Tuhan telah firmankan dalam kehidupan kita tentang masa depan kita
Apa kehendak Tuhan untuk masa depan kita? Rancanganku bukanlah rancanganmu. Apa yang ingin Tuhan berikan? Masa depan yang gilang gemilang, kan? Betul kan? Kita khawatir berbicara tentang hal yang akan datang. Makanya firman Tuhan katakan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Selebihnya itu urusan Tuhan. Kekhawatiran itu adalah kita berusaha untuk mengetahui masa depan kita. Kita mengkhawatirkan apa yang belum terjadi. Kita berusaha untuk menjadi Tuhan atas kehidupan kita. Itu kekhawatiran. Makanya iblis menggunakan strategi ini. Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, iblis terus membohongi manusia. Kita sering dibohongi. Tuhan itu tidak baik. Tuhan itu tidak mengasihi kita. Tapi ayat ini berkata, Ia yang memelihara kamu. Coba kita lihat, apa jadinya? Kita harus apa untuk mengatasi dua strategi iblis? Yang pertama apa? Kesombongan. Yang kedua apa? Kekhawatiran. Baru ada sedikit sakit-sakit di sini, sudah khawatir. Jangan kamu khawatir, kata firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dialah pemelihara kehidupan. Amin. Dia yang telah menulis kehidupan kita. Nanti baca Mazmur 139. Sebelum ada hari-hari hidup kita, Tuhan sudah menuliskannya dalam kitabnya. Artinya apa? Kalau kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan membawa kita dalam jalan yang Dia telah tuliskan untuk kita. Setuju? Amin. Anak-anak muda, jangan khawatir untuk masa depan. Kalau engkau berserah kepada Tuhan, Tuhan pegang kendali atas masa depan. Kapan masa depan itu? Dulu saya bercita-cita, nanti, sekarang sudah tiba pada nantinya, betul kan? Nanti saya akan jadi dokter. Setelah itu 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, kuliah di kedokteran, jadi dokter, misalnya. Saya berarti sudah sampai pada masa depan kan? Masa depan itu terus berprogres. Tapi yang Tuhan mau, Tuhan akan pimpin kita sampai pada kekekalan. Amin. Karena itu apa? Sadarlah, kata firman Tuhan. Dan berjaga-jagalah. Kita harus sadar. Kata sadar ini berarti membuat kita apa? Sadar itu berarti mempunyai pikiran yang baik. Mempunyai pikiran yang waras. Itu sadar. Sadar itu berarti apa? Mempunyai pikiran yang jernih. Sadar itu adalah cara berpikir kita yang baik. Itu sadar. Iblis berusaha masuk dan menguasai pikiran kita. Karena itu kita harus sadar, kuasai pikiran kita. Karena semuanya bermula dari pikiran. Kekhawatiran, kesombongan ada di sini. Kita sering merasa, menduga, mengira di sini. Betul kan? Ini. Merasa itu kesombongan. Merasa itu kekhawatiran. Mana yang benar? Orang yang ganteng atau merasa ganteng? Halo? Orang yang cantik
atau merasa cantik. Saya datang dengan istri saya. Istri saya ini bagi saya adalah makhluk Tuhan yang paling cantik sedunia. Bukan merasa, saya yang memujanya. Mana lebih baik, merasa kaya atau memang kaya? Halo? Merasa rohani atau rohani? Tapi banyak orang yang hanya merasa. Makanya kan firman Tuhan katakan, sadar. Jangan merasa-merasa. Amin. Miliki pikiran yang baik, pikiran yang waras, pikiran yang jernih supaya kita mengenal kehendak Tuhan. Salah satu bentuk iblis menguasai kita lewat kesombongan dan kekhawatiran adalah lewat media. Media. Apa itu medianya? Dulu kita cuma kenal radio, betul tak? Lalu apa? Koran, televisi. Sekarang media itu di tangan kita. Kita bisa terima informasi macam-macam di situ. Apa itu? Handphone. Di handphone ada apa? Ada Facebook. Di handphone ada apa? Instagram. Di handphone ada apa? TikTok. Dan banyak hal. Firman Tuhan katakan, kalau kita mau sadar, baca firman Tuhan. Baca Alkitab. Katakan kiri kanan, baca Alkitab. Baca firman Tuhan. Kalau tidak, ini dia. Ini yang akan terjadi. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling. Dia mengkeliling. Apa yang dia sebar? Dusta. Iblis menyebar dusta. Iblis menyebar gosip. Gosip itu akan mempengaruhi cara berpikir kita terhadap Tuhan, terhadap seseorang. Dia berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Dusta. Apa yang dia omongkan? Dusta. Dusta. Ingat apa yang Belanda lakukan kepada orang Indonesia? Politik apa? Politik apa? Divide et impera. Politik pecah belah. Dia menyebar dusta. Iblis menyebar dusta supaya kita tidak mempercayai Tuhan lagi. Dia menyebar dusta supaya terjadi keretakan dalam keluarga Allah. Dia menyebar dusta. Dia mengaum-ngaum, keliling. Dan mencari orang yang dapat digigitnya, ditelannya. Kalau digigit kita, gitu. Ini ditelan, dikuasai oleh iblis. Pelan itu berbicara dikuasai oleh iblis. Hati-hati. Iblis menggunakan propaganda dusta supaya kita ditelan olehnya. Karena itu firman Tuhan katakan, lawanlah dia dengan, mana ayatnya tadi? Coba buka. Coba buka tadi di 1 Petrus pasal 5 ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Berarti iman yang mempunyai dasar fondasi yang kuat.
Dasar fondasi yang kuat pada siapa? Yesus Kristus Tuhan. Amin. Iblis berusaha menyerang dua dasar ini. Yang pertama, Yesus sebagai Tuhan. Yang kedua, firman Allah adalah kebenaran. Iblis mencoba untuk menghancurkan dua fondasi ini. Yesus adalah Tuhan dan firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara mau hidup berkemenangan? Saudara mau berkemenangan? Ingat, strategi iblis ada berapa? Ada dua dulu. Yang pertama apa? Kesombongan. Yang kedua, kekhawatiran. Kita harus miliki iman yang teguh. Katakan kiri kanan, kamu harus beriman pada Yesus dan firman-Nya. Amin. Merdeka. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Biar kemenangan-kemenangan kami terus terima daripadamu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Mari teruslah berbicara kepada kami. Jemaat di tempat ini akan keluar sebagai pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.